Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadirin, para asatidzah, ustadzat, para pimpinan IAI Istiba Makassar yang kami hormati, yang kami muliakan, rektor dan seluruh jajarannya, para orang tua yang kami banggakan, dan kepada anak-anakku yang kami cintai. Izinkan dalam kesempatan yang singkat ini insyaallah sangat singkat ya, karena sebenarnya pertemuan ini sejak awal sampai tadi syarat dengan nilai-nilai keimanan. Itu banyak pesan-pesan yang berharga yang telah kita dengarkan. Tadi dimulai dengan pesan dari orang tua, ya, Dr. Jam'an, kita sudah banyak mendengarkan pesan-pesan yang sangat bermanfaat. Juga dari rektor kita, dari anak-anak kita, para wisudawan, ikhwah dan akhwat, bahkan dari film yang kita tonton secara bersama, penuh dengan pesan-pesan yang menggugah iman kita. Dan tidak kalah dari itu semuanya adalah syair yang baru kita dengarkan, hasil tulisan dari Ustadz kita, Ustadz Bakhtiar, dan disajikan dengan begitu apiknya oleh dua wisudawan kita yang katanya memang tidak ada yang saingi kalau soal-soal memikat, ya, Idris dan Oi. Sebenarnya tadi sejak awal anak nunggu-nunggu ini apresiasi untuk Idris dan Oi, kenapa tidak tampil-tampil, ya. Sampai menjelang penghujung acara tidak tampil-tampil juga. Tidak pernah ada namanya disebut, ya, tentang inspirasi dan sebagainya. Tapi ternyata ada juga kesempatan bagi beliau berdua yang mudah-mudahan bisa menjadi kenangan bagi kita. Karena sebentar lagi mungkin kita tidak akan bisa lagi mendengarkan yang seperti ini. Singkat, yang pertama untuk mahasiswa atau para wisudawan, memperbanyak ucapan alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ucapan yang insyaallah kita akan bacakan semuanya atau kita ucapkan semuanya jika kita akan masuk surga. Para ahli surga sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf akan mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kembalikan ini semuanya atas taufik dan hidayah dari Allah. Faman wajada khaira falyahmadillah. Kata Allah Azza wa Jal dalam hadis qudsinya, siapa yang mendapatkan kebaikan maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita menjadi mahasiswa, kita mungkin sebagian kita minder di antara teman-temannya. Ada yang mungkin hafalannya pas-pasan, ada mungkin dari orang tua yang ekonominya pas-pasan, dan banyak lagi masalah-masalah yang kadang mendera kita pada saat kita kuliah. Namun ternyata Allah memilih anda semuanya untuk menjadi wisudawan. Dan di sana mungkin sebagian tidak berkesempatan untuk mendapatkan pencapaian yang antum capai pada saat sekarang ini. Banyak mungkin faktor penyebabnya, tapi kembalikan faktor paling utama dan yang pertama adalah taufik dari Allah. Allah menginginkan kebaikan untuk antum semuanya. Ada di antara kita yang mungkin orang tuanya bukanlah orang terpelajar. Ada juga orang yang terpelajar orang tuanya. Ada juga yang memiliki
atau mendapatkan dukungan, dan ada yang juga tidak mendapatkan dukungan. Tapi semuanya antum adalah orang yang mendapatkan taufik untuk itu. Perbanyak ucapan hamdalah. Yang kedua, bagi anak-anakku, sebagaimana kata Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kita semuanya akan melewati beberapa periode-periode dalam kehidupan kita, fase-fase dalam kehidupan kita. Kita sudah melewati sebagiannya. Antum sudah melewati sebagian dari fase kehidupan antum, fase kepemudaan antum. Walaupun masa muda antum belum berakhir, antum telah melalui masa-masa emas dengan menuntut ilmu syar'i. Antum telah melewati hari-hari yang sangat indah, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata walaupun kita sudah berusaha untuk mengungkapkan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah hal yang telah antum lalui. Namun kehidupan belum berakhir, maka pertahankanlah kebaikan ini. Masa-masa depan lebih berat. Antum akan melewati masa-masa yang penuh dengan tantangan. Semoga antum bisa istiqomah dan antum bisa melakukan yang terbaik. Hari ini dan besok kita akan dengarkan pencapaian-pencapaian akademik dan mungkin ada pencapaian-pencapaian prestasi selama di Stiba. Dan mungkin ada di antara kita yang relatif agak kurang, tapi camkan dan azamkan hari-hari ke depan antum bisa lebih baik. Siapa yang kurang hari ini, maka usahakan bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan siapa yang telah mencapai prestasi yang baik hari ini, pertahankan dan pertahankan. Tanafus kita belum berakhir. Tanafus baru berakhir setelah kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Dan sebagaimana kata Hasan Al-Basri rahimahullah, jika ada di antara kita yang dikalahkan dalam persoalan dunia, maka jangan mau kalah dalam persoalan akhirat. Maka kami katakan, jika ada di antara antum yang kalah dalam persoalan prestasi akademik, jangan antum mau kalah dalam prestasi dakwah dan kiprah antum untuk umat. Dan untuk para orang tua, pertama kami katakan bahwa antum-antum para orang tua, bapak dan ibu telah berhasil sampai saat sekarang ini, telah berhasil untuk menjaga anak-anak Anda dalam fitrah keislaman mereka. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanih au yunassiranih au yumajjisanih. Berapa banyak orang tua tidak bisa menjaga fitrah anak-anak mereka. Padahal ketika mereka bayi, ketika mereka masih kecil, mereka semua terlahir dalam fitrah keislaman dan kecenderungan kepada keimanan. Tapi kadang karena kelalaian kita, ketidakseriusan kita dalam membina mereka, maka kita sadar atau tidak kadang memajusikan mereka, kadang mengyahudikan anak-anak kita, dan kadang menasranikan anak-anak kita. Begitu kata Nabi kita SAW. Namun kami yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para orang tua yang ada di tempat ini adalah orang tua yang telah berhasil menjaga anak-anaknya dalam fitrah kesuciannya. Karena itu syukuri kepada Allah dan pertahankan. Karena itu pesan kedua kepada para orang tua, anak-anak kita ini walaupun sudah dewasa, sudah balik, dan sudah mungkin akan nikah dalam waktu dekat, tapi tugas kita belum selesai. Sangat tepat apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Jam'an tadi, bahwa ujung dari tugas kita berakhir ketika kita akan wafat dan kita kumpulkan anak-anak kita dan kita mengatakan, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Tidak berakhir tugas kita sebagai orang tua setelah kita menikahkan mereka, setelah kita menyekolahkan mereka, masih ada tugas sampai kita berakhir usia kita di dunia ini. Maka teruslah dampingi anak-anak kita, teruslah doakan mereka,
dan teruslah dukung mereka dalam kebaikan-kebaikan. Sebentar lagi mereka insya Allah akan diutus untuk menzakatkan ilmu yang telah mereka dapatkan di tempat ini, dan ketika mereka berzakat, Anda para orang tua adalah orang yang paling berhak mendapatkan pahala zakat-zakat ilmu yang ditunaikan oleh anak-anak Anda. Maka hanian, beruntung dan berbahagialah para orang tua. Dan di sini kami kenal sebagian orang tua, Masya Allah, dari para asatidah kita. Ada Ustadz kita, Ustadz Qasim, yang anaknya juga diwisuda. Ada juga dari Ustadz kita, Ustadz Bahrun Nida, Masya Allah, anaknya juga diwisuda. Ada di sana juga Ustadz Ansor, yang anak bungsunya diwisuda. Tadi kita tanya anak keberapa Ustadz, beliau bilang anak ke-13-nya. Dari istri pertama, kata Ustadz Ansor. Ya, tidak tahu ada Ustadz istri kedua atau tidak. Ya, tapi 13 anak. Ya, dan setahu kami 13 anak beliau semuanya adalah penghafal Quran. Dan semuanya adalah da'i dan da'iyah. Dan banyak di antara mereka adalah alumni di kampus kebanggaan kita ini. Dan di sana juga ada orang tua yang sewaktu kami ujian atau kami menguji mereka-mereka yang kami uji di skripsinya, banyak pengakuan bahwa sudah tidak punya bapak. Siapa yang menghidupi, siapa yang menyekolahkan dan yang memberikan dana untuk biaya? Ibu yang bersungguh-sungguh, ibu yang bermujahadah untuk bisa menyekolahkan dan sampai selesai anak-anak mereka. Dan mungkin di sana ada orang tua yang telah berusaha sejak awal, dan ternyata Allah menakdirkan wafat sebelum melihat keberhasilan anaknya dan diwisuda anaknya. Insya Allah pahala tetap akan mengalir kepada mereka-mereka. Maka selamat sekali lagi untuk orang tua yang telah mengarahkan anaknya, mendoakan dan merestui anaknya untuk sekolah dan kuliah di tempat kita. Dan untuk para anak-anakku mahasiswa atau para wisudawan, sebagaimana cerita sebagian mungkin pernah membuat kesal, sedih orang tuanya karena hal-hal yang mungkin tidak pantas, maka kita katakan adhikhum kama abkaitumuhum. Saat sekarang buatlah mereka tertawa sebagaimana mungkin pernah kita membuat mereka menangis. Dan yang paling terakhir, untuk para sivitas akademika Stiba, para asatidah, para pengelola, dan seluruh bagian dari Stiba Makassar, anak-anak kita ini adalah samarat dari juhud kita bersama. Dan kita perlu berterima kasih kepada mereka. Jangan kita pernah merasa paling berjasa. Mari kita berterima kasih kepada orang tua mereka. Mari kita berterima kasih kepada mereka yang rela untuk kita ajari. Bahkan mungkin sebagian terpaksa kita kadang agak tegasi, kita agak marahi, kita sampaikan kata-kata sebagai wujud cinta kita kepada mereka, keinginan baik kita kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang terbaik bagi kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, anfa'ul nasi lak man makkanaka an tazra'a fihi khaira. Orang yang paling bermanfaat bagimu adalah yang mempersilahkan kamu untuk menanamkan kebaikan kepadanya. Ketika dia mau mendengarkan nasihat kita, ketika dia mau bersabar untuk mendengarkan taklim dan dars yang kita sampaikan, dialah yang paling berjasa kepada kita. Karena kita akan mengambil begitu banyak pahala dan kita telah menanamkan investasi akhirat yang luar biasa yang semoga menjadi penambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kepada kita semuanya, merupakan sunnatullah di dunia ini ada pertemuan dan ada perpisahan. Dan inilah
pertemuan dan perpisahan karena Allah Subhanahu wa taala. Biasa orang faham akan makna ijtama'a alaihi, dan kadang ada sebagian gagal faham tentang makna wa tafarraqa alaihi. Kalau kita baca tentang 7 golongan yang dijamin masuk surga, atau 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy di hari kiamat kelak, di antara mereka adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, ketemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Sebagian kita kadang mengatakan bertemu karena Allah, paham. Tapi kenapa bisa berpisah karena Allah? Berpisah karena Allah salah satu maknanya adalah seperti ini. Kita berkumpul dalam suasana keimanan, kita berkumpul dalam menuntut ilmu, dan sebentar lagi kita akan berpisah untuk masing-masing melaksanakan tugas dan amanah ilmu ini. Sebentar lagi anak-anak kita akan pergi untuk berdakwah. Kita akan melepaskan mereka. Sedih hati kita, tapi kita yakin inilah perpisahan karena Allah. Perpisahan yang sementara, dan insya Allah dan kita ketemu nanti di hari kiamat kelak jika tidak sempat lagi ketemu di dunia yang fana ini. Kita semuanya mungkin sangat teringat dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau harus melepas kepergian seorang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu sebelum Rasulullah wafat, 2 tahun atau 1 tahun sebelum Rasulullah wafat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melepas kepergian beliau. Siapa Mu'ad bin Jabal? Mu'ad bin Jabal adalah orang Madinah, harus meninggalkan kota Madinah. Mu'ad bin Jabal adalah seorang bukan yang dibenci oleh Rasulullah sehingga Rasulullah mengusirnya, tapi Rasulullah sudah menegaskan, inni uhibbuk, saya sangat cinta kepadamu wahai Mu'ad. Tidak semua sahabat mendapatkan pernyataan langsung dari Rasulullah, saya cinta kepadamu. Mu'ad bin Jabal salah seorang di antara mungkin sekitar 39 atau 40-an sahabat yang pernah dibonceng langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita rasakan begitu berat seorang Rasulullah harus meninggal, harus melepaskan kepergian seorang Mu'ad bin Jabal. Begitu berat perasaan Mu'ad bin Jabal meninggalkan kota Madinah, kota yang di dalamnya ada Rasulullah, kota yang di dalamnya ada Masjid Nabawi, kota yang di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan tanah kelahiran beliau. Dan beliau harus pergi meninggalkan Rasulullah dan mungkin tidak ketemu lagi. Dan banyak riwayat mengatakan itu perpisahan dan tidak ada lagi pertemuan setelah itu, dan beliau tidak kembali ke kota Madinah kecuali setelah wafatnya Nabi SAW. Tapi lagi-lagi ini adalah tugas dakwah. Ini adalah tugas dan amanah ilmu yang telah Allah berikan taufik kepada kita untuk mempelajarinya. Maka kami katakan kepada anak-anakku, para ustadz antum sangat mencintai antum fillah. Mungkin antum dapatkan sebagian mereka, mungkin termasuk kami, yang kelihatan tanda kutip agak keras, ya, mungkin pernah memarahi atau melakukan hal yang mungkin kurang berkenan pada antum sekalian. Namun mudah-mudahan itu atas dasar cinta yang tulus kepada antum. Kami pribadi membaca postingan-postingan asatidzah di hari-hari ini, begitu banyak di antara mereka meminta, bahkan mengulang-ulangi permohonan dan harapan untuk bisa hadir dalam acara wisuda. Banyak di antara mereka khawatir tidak lagi bisa ketemu dengan antum-antum, minta dengan permintaan permohonan yang sangat kepada pihak idara untuk bisa hadir dalam ramah tamah dan diperkenankan hadir dalam wisuda, karena mereka ingin melihat kegembiraan antum semuanya. Yang mungkin sebagian di antara mereka ada orang-orang yang bagi Anda mungkin menyimpan sesuatu pada hati Anda selama dia mengajar. Tapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tulus mencintai antum. Dan juga kepada para asatidzah, bahwa kadang anak-anak kita yang kita sangka biasa-biasa saja atau tidak
ada manfaatnya mungkin kelak, tapi ternyata dia bisa berprestasi yang akan menjadikan kita bergembira. Tadi Ustadz Bakhtiar juga mengisyaratkan ada di antara anak-anak kita yang kita lihat selalu tidur di kelas, ya. Ternyata Masya Allah termasuk yudisium terbaik, ya. Mungkin kita akan melihat juga itu. Ada di antara anak-anak kita yang kita sering panggil ke ruangan kita untuk kita nasihati. Dan ada di antara mereka yang mungkin berkali-kali kita harus mengelus dada dalam menghadapinya. Tapi setelah mereka diutus, boleh jadi mereka menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Dan orang-orang pada berterima kasih kepada kita sebelum kepada anak kita. Karena prasangka mereka bahwa kita telah membina mereka dan telah memberikan yang terbaik kepada mereka. Maka mari kita terus menguatkan ukhuwah kita dan terus memurnikan cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita akan kembali berjumpa di tempat dan waktu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hari yang Allah katakan al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di Istiba karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, kita akan kembali bisa berkumpul bersama-sama dengan Allah yang kita cintai, melihat wajah Allah dan melihat bersama bermajlis, kita berkumpul-kumpul di sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagian salaf ditanya, syawwiqna ilal jannah, jadikan kami rindu kepada surga. Salaf itu mengatakan, fiha Rasulullah. Di surga ada Rasulullah. Maka jika saja kita selalu rindu untuk ketemu dengan saudara kita, gimana lagi dengan kerinduan kita jika bisa berjumpa dengan teladan kita, pemimpin dunia akhirat kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu nuhibbukum fillah, nasallallahu ta'ala an yudima hadhil ukhuwah wa an yaktub hadhil mahabbah fihi walahu wa an yajma'ana au nasallallahu ta'ala kama jama'ana fi hadid dunya alfaniyah an jama'ana fi dari al-khuld fi jannatihi inda malikin muqtadir fi jannat wa nahar. Dan tentunya kami mohon maaf mewakili seluruh sivitas akademik Istiba atas kekurangan, kealepan dan hal yang tidak pantas selama kita bersama-sama. Semoga kita bisa saling melapangkan dada kita, karena surga peruntukannya bagi mereka-mereka yang tidak memiliki ghil, kedengkian, dendam, persoalan dengan saudara-saudaranya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Ini dari kami, mohon maaf atas hal yang tidak pantas. Jazakumullah khaira wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ghafurur rahim, yaghfir dhunuba, arju rabbal karim. Kulluna khatta'un wa khairuna at-tawwabun. Kita ucapkan jazakumullah khair kepada Ketua Senat atas tausiah yang telah disampaikan. Acara selanjutnya penutupan, dan sebelum kami tutup kami akan berpantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Rasa sayangnya. Saya Muhammad Isra Syarif undur diri dengan menutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maafkan. Afwan ucapkan afwan, khilaf mohon dimaafkan. Syukron haturkan syukron, terima kasih kami ucapkan. Afwan ucapkan afwan, khilaf mohon dimaafkan. Diharapkan kepada para wisudawan besok ya, registrasi kita mulai dari jam 7.00 sampai jam 7.55.